Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang Deddy Corbuzier yang kemudian kita tahu bersama bahwa atas postingan terkait dengan ODGJ, maka kemudian Deddy Corbuzier mengambil langkah untuk kemudian men-take down terkait dengan video yang menimbulkan kontroversi sehingga kemudian berujung kepada somasi oleh organisasi atau beberapa organisasi yang berkaitan dengan ODGJ. Untuk itu saya akan membahasnya di sini karena seperti yang kita ketahui dalam postingan saya sebelumnya itu terdapat perdebatan sengit di kolom komentar saya sehingga kemudian saya perlu untuk melakukan klarifikasi atau bahkan memberikan masukan kepada Deddy Corbuzier sehingga kemudian hal tersebut tentu menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga hal-hal yang kemudian terjadi kepada Deddy Corbuzier itu kemudian tidak terulang kembali sehingga kemudian hal tersebut cukup menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga kita dapat produktif atau dapat berpikir hal-hal yang lebih produktif lagi sehingga demi kemajuan kita bersama dalam memberikan tayangan-tayangan yang mendidik dan tentunya mencerahkan untuk kita semua. Baik, saya akan membahasnya melalui media saya, yakni media Angkar atau Analisis Pakar. Yang pertama tentu saya harus mengklarifikasi bahwa saya sebenarnya tidak membenci Deddy Corbuzier. Bahkan saya membuat video yang pertama itu bagian dari kepedulian saya sebagai follower atau bagian kecintaan saya sebagai follower Deddy Corbuzier sehingga kemudian saya merasa perlu untuk kemudian mengingatkan rekan saya atau orang yang saya anggap sebagai panutan di YouTube atau bahkan orang yang saya kira luar biasa di YouTube sehingga kemudian karena keilmuan saya adalah berkaitan dengan ilmu hukum, maka kemudian saya tertarik untuk kemudian memberikan masukan kepada yang bersangkutan sehingga barangkali dengan adanya masukan-masukan tersebut tentu dapat memberikan jalan keluar baik bagi Deddy Corbuzier maupun bagi organisasi ODGJ. Untuk itu sekali lagi tidak ada sedikit pun untuk mendiskreditkan atau bahkan menjerumuskan keduanya. Saya kemudian hanya melakukan analisa sesuai kemampuan saya, sesuai keilmuan yang saya miliki, sehingga kemudian saya berharap melalui analisis saya tentu dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Yang kedua, saran saya kepada Deddy Corbuzier, yakni harus menyudahi atau bahkan tidak membahas kembali terkait dengan adanya somasi yang dilakukan oleh organisasi yang berkaitan dengan ODGJ. Tentu saya melihat berulang kali dalam beberapa podcast Deddy Corbuzier, tentu saya melihat berulang kali Deddy Corbuzier kemudian membahas tentang somasi atau bahkan menyinggung tentang somasi yang dilakukan oleh ODGJ. Tentu ini menurut saya kurang baik karena kemudian saya kira cukup bijak bagi Deddy Corbuzier untuk kemudian meminta maaf dan kemudian men-take down podcast YouTube yang dilakukan dengan Mongol sehingga kemudian saya menyarankan kepada Deddy Corbuzier itu untuk kemudian tidak membahas kembali terkait dengan adanya somasi oleh organisasi pecinta ODGJ sehingga kemudian masalah ini harus dianggap selesai oleh Deddy Corbuzier sehingga kemudian tidak berlarut-larut sehingga saya kira Deddy Corbuzier harus lebih fokus terhadap pemberian informasi-informasi lainnya yang saya kira itu kemudian selalu dinanti oleh fans Deddy Corbuzier. Untuk itu saya kira sekali lagi Deddy Corbuzier untuk tidak lagi kemudian menyinggung atau bahkan membahas terkait dengan adanya somasi dari organisasi atau kelompok-kelompok yang menamakan pecinta ODGJ. Yang ketiga, saran saya kepada Deddy Corbuzier, maka tentu selain Deddy Corbuzier kemudian melakukan podcast dengan Komika Mongol, saya melihat juga terdapat pernyataan-pernyataan Deddy Corbuzier itu kemudian
juga ada pada saat kemudian Deddy Corbuzier melakukan podcast bersama Ivan Gunawan. Tentu pernyataan-pernyataan tersebut menurut saya atau kemudian saran saya bagi Deddy Corbuzier untuk kemudian juga melakukan take down atau melakukan pemotongan atau bahkan tidak menayangkan terkait dengan tayangan-tayangan yang saya tahu bersama Ivan Gunawan. Deddy Corbuzier juga menyatakan bahwa orang gila tidak pernah positif COVID-19. Untuk itu saya kira terhadap postingan bersama Ivan Gunawan, saya menyarankan agar kemudian apa yang menimpa Deddy Corbuzier itu kemudian dianggap selesai baik oleh organisasi ODGJ maupun oleh Deddy Corbuzier sendiri maupun oleh kalangan lainnya, sehingga menurut saya sangat perlu dan bijak kemudian apabila postingan bersama Ivan Gunawan atau bahkan postingan-postingan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ODGJ itu kemudian dilakukan take down juga oleh atau atas dasar permintaan dari Deddy Corbuzier. Untuk itu saya kira ini juga sangat perlu dilakukan oleh Deddy Corbuzier, sehingga kemudian apa yang menimpa Deddy Corbuzier dan juga bagi organisasi pecinta ODGJ atau organisasi peduli ODGJ untuk kemudian tidak lagi mempersoalkan apa yang telah dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Yang keempat, saran saya kepada pengirim somasi atau dalam hal ini kelompok atau organisasi peduli ODGJ untuk kemudian menyudahi ini semua atau kemudian harus legowo, apalagi kemudian Deddy Corbuzier telah meminta maaf atau bahkan kemudian Deddy Corbuzier merelakan podcastnya untuk kemudian di take down. Itu saya kira merupakan hal yang luar biasa, sehingga kemudian menurut saya apa yang diinginkan oleh kelompok atau pecinta ODGJ itu menurut saya keinginannya sudah terpenuhi, sehingga kemudian saya berharap kepada pengirim somasi untuk menyudahi ini semua, karena saya kira tidak ada kesengajaan dari pihak Deddy Corbuzier untuk kemudian melakukan hal ini semua. Yang kelima, saya juga menyarankan baik kepada Deddy Corbuzier maupun kepada pengirim somasi atau bahkan kepada netizen lainnya untuk kemudian menjadikan ini semua sebagai pembelajaran untuk kita semua, sehingga kemudian ke depan tidak perlu kiranya menggunakan upaya-upaya hukum atau bahkan tindakan-tindakan berupa somasi, sehingga kemudian menurut saya lebih baik dibicarakan secara baik-baik sehingga publik dapat tercerahkan atau bahkan kita semua dapat mengetahui terkait dengan persoalan yang dipersoalkan oleh kelompok maupun perkumpulan-perkumpulan tertentu. Untuk itu saya kira kita harus menyudahi ini semua, sehingga kemudian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kemudian saling menghormati dalam pemberian informasi di media sosial, sehingga kemudian tidak ada kemudian pihak yang merasa dirugikan apabila kemudian tentu antara kita semua saling menghormati terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang per orang, lembaga maupun korporasi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.